ketika disebut dengan kota santri nggak mengakar, nggak membumi gitu. Dan saya sering berbicara, sering ngobrol, maaf gitu kalau kota santri ternyata pelacurannya tinggi, ininya macam-macam, maksiatnya tinggi, kan malu juga. Kayaknya lebih pas kalau masyarakat Kota Tasik itu, khusus Kota Tasik, diingatkan bahwa kita tidak kekurangan tokoh berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Aturan baraya sadayana tepangde sadang simkuring Abah Irwan. Anu insyaallah urang sami-sami guardei tantosna dina acara obrolan singkat oseng eningeng. Baraya sadayana alhamdulillah Abah parantos aya di Pasantren Paujan di Palihan Paseh, Kecamatan Ciidin, Kota Tasikmalaya. Salah sawios putra Kiai anu tangtos-tangtos pada uninga baraya sadayana, penyair, pengarang, budayawan ogen, Kiai ogen. Jata pangasakang Paus. Assalamualaikum Kang. Aduh, ngapunten ya. Nah, wanggal waktosna. Wangi-wangi abah ka dieu. Sia sadayana sabara waktu kapengkar Kang Paus barantos rengse ngaluarkeun dua novel biografi sejarah nu kahiji Syahada Mustafa, novel tentang Kiai Haji Jeral Mustafa. Nu kadua Cahaya Muhsin tentang Kiai Haji Wahab Muhsin, penepasan Sukaidang nu jadi garap ayeuna. Sarana teh Wah Khairapandi. Nyasa teh acan nggarap novel itu aya karya-karya anu tipayunnya kan sepertos nono takang anu atas di karang ku Akang. Tapak Sabda, Semesta Sabda. Eta ge novel kene. Novel kene abah teh can maca. Bae sadayana urang gua sareng anjeunna perjuangan para kiai-kiai Tasikmalaya terutama. Kang munam teh alasanana ieu akan ada novel tentang para kiai Tasikmalaya. Karena novel dipilih itu upami nulis buku sejarah, habis sana sejarawan itu sikoh mungkin tidak terpercaya. Terus abi akhirnya nulis dina novel, dan ditulis dina novel itu diharapkan lebih bisa diterima karena apanya, setting sosialnya tiasa ceritakan gitu, terus nuansa rasanya juga bisa keungkapkan gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya dua novel itu mungkin ya biasa diterima, mungkin karena penjualan juga lumayan. Wah, sangat bisa diterima deui atuh Kang, bestseller. Bana minat teh kan dina dua novel eta teh nu atos Abah baca Syahada Mustafa sareng Cahaya Muhsin. Kan novel teh fiksi Kang. Tapi anu aya dina sejarah-sejarah Kiai Haji Jeral Mustafa, Kiai Wahab Muhsin, eta fakta Kang. Fakta. Tokoh fiksi itu hanya sekedar menggabungkan, membikin alur cerita saja. Jadi saya bikin tokoh fiksi sekedar untuk bertutur bahwa Hajat Mustafa itu begini gitu, Kiai Haji Wahab Muhsin itu begini, Mama Sujai itu begini, Mama Kudang itu kan dibahas, terus Dr. Soekarjo juga begini gitu. Jadi tokoh fiksi itu hanya untuk membikin alur saja, membikin alur gerak sejarah itu seperti itu. Terus tokoh fiksi saya ciptakan untuk bertutur tentang alur waktu itu. Nah,
tadi kan tujuan akan di atas dibuat teh supaya jasa diterima ya berupa novel mah ame kebenaranna gitu pangitannya dina maca sejarah teh aya teh kan tujuan anu sanesna bisa gini dengan eta Ya lebih jauhnya mah supaya terutama orang-orang Tasik, orang Sunda itu tidak kehilangan jejak tokoh-tokoh mereka. Ulah dugikeun ka anak SMA itu ditaruh ka Hajat Mustofa mengterang jalan. Jalan kayak Haji Dalam Mustofa bahkan disaringkatnya mana di Hajat. Ya, lebih jauhnya tidak kehilangan jejak sejarah, jejak orang tua kita. Karena Tasik itu tidak miskin para pejuang. Tidak miskin para pejuang. Tasik punya Hajat Mustofa, punya Mama Ahmad Sujai, Mama Kudang, punya Basir Surya Teh anu memperbaiki pesawat zaman Jepang, lalu pesawat itu rusak lalu diperbaiki. oh eta mah aya dina novel Cahaya Musin. Kita tidak lupa Basir Surya, Tarmedi, Kapten Nase, Insinyur Yuanda. Kita tidak miskin para pejuang. Bahkan ketika Bandung Lautan Api kan pusat pemerintahan Jawa Barat di Tasik. Berarti orang-orang Tasik nilai juangnya luar biasa kan. Nah, Kita ieu dan salah satu alasan oge akan kanggo ngeunahkeun deui ka kaum milenial bahwa orang Tasik mah nilai juangna hebat gitu kan. Makanya kota santri itu harus diganti jadi kota pejuang. Belum. Kela. Iya, sada badreung ya. Kota santri getos ke kota pejuang. Nah, Oke, naon tah alasanna Kang? karena santri mah identitas. Kalau berjuang itu kan substansi. Berjuang, santri berjuang, pedagang berjuang. Orang Tasik kota kredit juga benar itu. Terus Tapi kan orang berdagang kredit ya bagus berjuang. Santri berjuang, pedagang berjuang, siapapun berjuang secara substansi. Dan secara historis kita nggak kekurangan para pejuang. wah, atuh mau ngarobi julukan eta ke bakal aya nu daremo atuh Kang. Wah, cenah kota santri kebanggaan. Pasantren dileungitkeun. Pada akhirnya ketika disebut dengan kota santri nggak mengakar, nggak membumi gitu. Dan saya sering berbicara, sering ngobrol, maaf gitu kalau kota santri ternyata pelacurannya tinggi, ininya macam-macam maksiatnya tinggi, kan malu juga. Kayaknya lebih pas kalau masyarakat kota Tasik itu, khusus kota Tasik, diingatkan bahwa kita tidak kekurangan tokoh berjuang, supaya nilai-nilai perjuangan atau nilai-nilai semangat hidup mereka untuk maisha, untuk hidup ini ngakar gitu, netes. Nah, aya nilai anu unik teh Kang. Pamingudangkeun nilai kejuangan orang Tasik anu sakatan akar. Kreatif. Kita dulu punya kelong gelis, kita dulu punya payung gelis, kita dulu punya koperasi, kita dulu punya paguyuban yang kuat, koperasi yang kuat. Koperasi Mitra Bakti Itu kan koperasi yang pertama di Indonesia. Muhammad Hatta itu kan. Dari ayeuna jadi kota rentenir kan malu. Apa cenah kota santri kan ngerakeun. Agak rentenir. Aya mah tos Kang bahasana aya mah Bang Emok. Aduh, Gusti Nu Agung geuningan ini hanya kamukanya kan naon luar biasana tokoh-tokoh di Tasikmalaya. Eta ti kawitan masa-masa naon tah Kang? Warga kota Tasikmalaya atau tokoh-tokoh Tasikmalaya ngagaduhan nilai juang anu hebat. Wah, upamanya anak di masa 1900 saja, 1900 katakan pemberontakan yang pertama itu ya pemberontakan Abdelingbe. Pemberontakan Abdelingbe yang dibicarakan pertama kali di Manajaya.
Lalu terjadi pecah pemberontakannya di Garut, ALS Timor Leste. Itu orang Tasik yang jadi inisiator atau provokator atau penggeraknya waktu itu orang-orang Tasik. Lalu pemberontakan Serikat Rakyat, pemberontakan kemana, kesini ya nilai perjuangan kita luar biasa. Bahkan ketika perjanjian Renville lalu Jawa Barat diserahkan oleh Indonesia kepada sekutu, kita ngelawan, makanya kita bikin Darul Islam juga. Tidak mungkin ada DI kalau tidak ada perjanjian Renville. Jadi DI itu dibentuk waktu itu sehingga para kiai kita akhirnya banyak yang bergabung ke sana. Karena ya ketika perjanjian Renville waktu itu Amir Syarifuddin dari Partai Komunis Indonesia menyerahkan Jawa Barat kepada sekutu. Jadi ngamuk warga Jawa Barat ya. Waktu itu tidak ada kiai yang tidak DI. Makanya kalau bicara kiai Tasik ya semuanya DI. Karena waktu itu kalau tidak jadi DI berarti jadi balan sekutu. Itu alasanana Ya. DI aya di ieu. Pami eta dicoskeun dari jual kitu, kumaha lamun dirutkeun zaman ayeuna kan. Gak usah tuh cenah mah ada urang mah. Tokoh-tokoh orang teh pejuang, tukang ngebarontak. Ayo gerakanna urang kawitan di Tasikmalaya. Ya nggak bisa juga. Lebennya tas benten, alam pikirnya kan tas benten. Upami ayeuna hoyong jadi DI ya itu sama saja membenturkan kepala pada tembok. Bukan maslahat, justru madara kalau sekarang. Dan jauhkan dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu gerakan beda dengan DI. DI itu sangat lokal, khas ijtihad kiai-kiai Sunda lah, kiai Tasik. Oh jadi eta teh ijtihad kan? Ya ijtihad. Kesepakatan para ulama waktu harita Ya. kanggo ngebentuk DI. Cisayong kumpul Cisayong. Wow. Tapi kunaon tah jantan aya image ya, aya image bahwa derek isokna ngarampok DI disebut agen gerombolan anu pada akhirnya jadi musuh oge. Pada waktu itu masa-masa fitnah. Jadi Bandung Lautan Api tahun 46. Lalu orang-orang Bandung banyak yang ngungsi. Orang yang ngungsi itu tidak semua bisa sabar. Ada orang yang tidak sabar lalu akhirnya jadi pencuri. Dan pencuri itu lah yang bikin onar gerombolan. Ya wajar ya karena mereka ngungsi lalu kehilangan sabar ya. Dia harus bertahan hidup. Jadi gerombolan, jadi pencuri. Belum lagi komunis. Jadi kalau ada keonaran waktu itu ada bisa 3 masalah. Bisa jadi 3 kemungkinan, DI, komunis, atau gerombolan. Nah, waktu itu di Jawa Barat, wabil khusus di Tasik, emang masa-masa fitnah. Jadi tidak semua juga. Setiap keonaran itu dari DI, tidak semua. Karena ya tadi, ada orang-orang yang ngungsi, lalu hilang lapar, lalu dia hilang sabar, lalu dia lapar. Ya mau tidak mau mungkin. Suatu konsekuensi logis itu. Nah, image DI jadi buruk mungkin karena ketika 49 lalu kedaulatan Indonesia diberikan di konferensi meja budak. Nah, ini semuanya jadi diberikan waktu itu kecuali Papua belum. Nah, ada para kiai terpecah. Ada yang ingin meneruskan DI di negara Islam, ada yang kembali ke pangkuan NKRI. Ada 2 ijtihad. Kan ijtihad anu tadi mah ulah dianggo deui ijtihad ka zaman ayeuna. Tos itu relevan ya kan. Tapi kan tepami tadi seperti ijtihad para ulama Jawa Barat atau Tasik ketika bentuk DI. Tepami dina novel Cahaya Musim Pak Kiai Wahab untuk kantos miring sareng Fajar. Maka pamirana novel ieu mah kan. Kumaha eta kan? Di catatan sejarah Pak Kiai Sukahidang itu, Pak Ajengan Sukahidang ditulis Tonggong. Jadi masuk di DI gitu. Makanya tadi saya bilang tidak ada kiai Tasik yang tidak DI waktu itu. Semua kabehnya DI lah gitu. Karena lamun teu DI ya berarti sekutu. Pilihan eta. Tidak. NKRI kan harus cuci tangan. Kita diserahkan
ke sekutu, negara boneka waktu itu disebut. Makanya tidak ada kiai, tidak ada ajengan yang tidak DI waktu itu. Ada yang DI-nya aktif, ada yang tidak aktif. Kakek saya DI tidak aktif. Ada yang aktif sampai ke hutan kayak Mama Khoer, itu aktif, beliau bukan jadi bupati. Nah, tapi sekali deui ulah kita alasan kabageukeun deui nya Kang ya. Dan Girah perjuangannya mah mungkin harus. Kabili disalah kaprakeun ge Kang, oh Tasik kota pejuang. Ya ulah urang berjuang ayeuna urang. Yang DI. Seperti katanya Kang. Enggak lah, NKRI lah. Nilai juangna anu kada ditiruku. Ternyata warga Tasik seueur tokoh-tokoh pejuang anu luar biasa dina zamanna gitu. Nah, kayaknya diganti kota Santri jadi kota pejuang. Siapa kota Himmah? Atau nanti kota Himmah. Kota Himmah. Semangat kota perjuangan Himmah. Oh, kota Himmah ya. Mudah-mudahan biasa gitu sampai teu berat tinggal gitu kan? Iya. Namanya berat kan? Kota Santri karena kiainya di Barendo gitu. Kata kiai karena di Sorbana nungkul. Ya, itu mah sensual gitu. Sama sensual. Ya, luar biasa da baraya sadayana kaguannya saulat saalit dina obrolan singkat ayeuna. Ternyata kota Tasik anu dikapumut ku warga Tasik khususna luar biasa ngagaduhan sejarah anu kalintang endahna di percaturan pergerakan atau napi dina kemerdekaan atau bisa cacat kemerdekaan katanan dina atas kemerdekaan oge. Nah kan dina episode satu acana kan abah katos nyarios sareng sarasawis putra di pendiri Pondok Pesantren Darussalam Kang Nabil. Anjeunna teh non namanya teh manglebarkeun gitu. Ketika sejarah-sejarah lokal tadi diangkat. Itu jantan hiji muatan lokal kanggo di sekolah-sekolah di lembaga formal. Akan setuju tuh karena pernyataan eta Kang. Sangat tuh. Harus. Karena kebanggaan itu akan datang ketika sesuatu itu kerasa. Sebelum kita bangga ke wali kota ya bangga ke bapak kita dulu lah. Sebelum bangga ke Diponegoro ya bangga dulu ke Hajat Mustofa lah. Sebelum kita bangga ke Soekarno ya kita bangga dulu ke Raden Wiladadaha. Kan yang paling dekat dulu yang akan membanggakan gitu. Kalau kita dibawa ke sejarah yang sangat luas ya akhirnya kan konsepsinya rasa itu sedikit khayali. Tapi namun di dia aya jalan Kapten Nasir, di dia jalan ke Muhammad Toha gitu. Pas ngalewat ka jalan oh itu kieu gitu kan keren sebenarnya luar biasa. Mudah-mudahan ka kuping kumanggu kebijakan. Dan nyambunglah antawis Pondok Pesantren Darussalam sareng Pondok Pesantren Paujan ieu 2 Gus tos sepakat supaya terus 2 Gus atuh kan pamit orang Jawa gitu kan. 2 putra kiai tos sepakat ya. 2 sejarah lokal anu memang kena diangkat kanggo atikan-atikan di sekolah-sekolah formal. Aduh, baraya sadayana sekarang sono ya hari panjang keneh gua rentenya tapi kan ke dina episode anu sanesna. Hatur nuhun Kang karena waktosna hatur nuhun kana guaranana baraya sadayana tanggosna panginten anu langkung hebat kanu urang sadayana ngaraoskeunana kada uninga tokoh-tokoh anu memang aya di sekitar urang anu pernah karasa jeung karaos urang sadayana. Kota Santri anu terjantan label salami ieu disandang ku kota Tasikmalaya atau nepi disandang ku Tasikmalaya saur Kang Paul mah kaos abot tapi tiasa anu nakung keren dan luar biasa jantan kota pejuang. Sakitu rupina obrolan singkat dina kesempatan ayeuna hatur nuhun kana peratosanana. Hapunten bila aya kantor kalepatan. Tantosna dina acara Oseng obrolan singkat enging mana Kang? Enging. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kan.